hadir malam ini. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu dalam satu diskusi kecil mengenai mau dikemanakan ini hasil panen kita. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya mengenai dari Pak Abimanyu, kemudian dari Pak Marni, Pak Marni, dan yang lain-lain tadi ya, dari Hipora juga, saya kira sudah cukup komprehensif untuk memahami dan bisa membaca riwayat asal-usul mengapa sampai menjadi 10.000, 15.000, bahkan mungkin lebih dari itu untuk tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya konfigurasi harga untuk umbi produksi sendiri kan relatif tidak terlalu berbeda jauh ya. Ketika saya berkunjung ke Ambigo juga angkanya juga plus minus 7.000, 7.500 gitu kan. Jadi itu umbi produksi. Meskipun pada tahun yang lalu ada kabar cerita mengenai harga di atas 10.000, tadi secara eksplisit Pak Abi sudah menyampaikan ternyata terdiri dari campuran dari umbi produksi maupun umbi bibit itu sendiri. Yang tentu saja kalau saat ini kita pisahkan, yang saat tahun-tahun ini sudah memisah ya, antara umbi bibit sendiri, kemudian ada umbi produksi sendiri. Pada tahun-tahun yang sebelumnya itu belum terjadi pemisahan secara jelas. Saat ini sudah terpisahkan. Tentu ukuran umbi bibit sendiri antara 10 up, kemudian 345, kemudian ada 20 up, 40 up, sampai dengan 50 up, bahkan umbi mini sampai dengan 100 up pun ada. Itu harganya makin lama makin mahal, dan itu juga sudah makin jelas bagi petani apakah akan menjual umbi bibit ataukah umbi produksi. Tentu pilihan-pilihan dan berkonsekuensi sampai dengan masa tanam tertentu, hasilnya tentu akan ada umbi produksi yang harus dilepaskan. Selain mungkin ada juga yang mau bermain hanya di wilayah bibit saja, tentu nanti hasil akhirnya pada umbi produksi tentu dilakukan oleh teman yang lain. Saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal bagaimana kondisi kita saat ini boleh dikatakan berada di persimpangan antara harapan dan kekhawatiran. Harapan supaya di mana hasil panen kita ini bisa diterima dengan baik oleh pasar dalam harga yang tinggi, dalam kestabilan dan kejelasan ya. Nanti akan sedikit saya uraikan, tapi meskipun begitu juga ada sejumlah kekhawatiran. Beberapa hal kondisi yang saat ini ada adalah sebaran hasil panen pada tiap-tiap wilayah ini masih sangat belum merata ya. Banyak pemain-pemain pemula yang kemudian berharap atas harga tinggi sesuai dengan tahun sebelumnya, yang itu pun juga kebanyakan baru sebatas cerita, karena pada 2-3 tahunnya lalu tentu pemula ini juga belum pernah dengar sama sekali, belum tahu apa itu porang. Tapi begitu mendengar cerita tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu harganya mencapai 15.000 atau mungkin bahkan 13.000 atau berapa, dia berharap tahun ini akan terjadi seperti itu. Padahal cerita dari Pak Abimanyu tadi sudah memperjelasnya ya. Artinya kondisi juga nggak beda jauh, bahkan cerita awal mengenai harga porang di antara 2.000, kemudian naik 4.500, kemudian 5.000 dan sebagainya, itu sebenarnya itu juga kita dengar juga, jangan dilupakan. Sehingga janganlah yang menjadi satu-satunya motivasi kita untuk bertanam adalah harga umbi yang tinggi dalam perspektif 12-13 ribu. Tapi harus kita memahami harga penerimaan pabrik sebenarnya adalah di angka 7.000. Dan itu pun kalau kita berorientasi pada harga umbi.
pernahkah kita berpikir untuk kita mengubahnya menjadi bentuk chip itu sendiri? Tentu ini akan lebih baik lagi keadaannya. Memang untuk secara praktis, pragmatis, secara cepat memang berharap supaya mendapatkan harga tinggi itu dari umbi. Ya, ini memang terlalu cepat ya, terlalu ingin cepat panen. Tetapi kalau kita ingin bersabar sedikit dengan menjadikannya sebagai chip, tentu ini juga merupakan upaya kerja keras kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya bisa mengubahnya menjadi bentuk chip. Minimal adalah chip jemur, meskipun tadi Pak Hipora ya, yang dari Hipora menyampaikan supaya ada petani disupport oleh pemerintah dalam bentuk dukungan oven ataupun mesin-mesin rajang kan seperti itu. Itu akan tentu akan memperbaiki keadaan lagi. Paling ya sebatas itu yang bisa dilakukan oleh tingkat petani, karena untuk membuat dalam bentuk tepung yang nilainya lebih tinggi tentu sudah memiliki atau mengharuskan adanya satu kompetensi atau satu keahlian atau teknologi tertentu dan dengan parameter-parameter yang jelas, yang itu tentu sesuai dengan penyerap atau buyer yang ada di berbagai negara yang akan menerimanya, akan begitu. Nah, di sini kondisi-kondisi yang ada saat ini sebaran saya kira juga perlu kita perpekat, dan itu juga yang dilakukan sejauh ini juga panen-panen yang sifatnya individual, sehingga kalau kita bisa melakukan perencanaan secara baik, pengorganisasian secara baik, dan melakukan kolaborasi-kolaborasi, tentu akan bisa memperbaiki keadaan. Jangan kemudian kita berlomba-lomba panen tanpa ada suatu penjadwalan yang tertentu, tetapi berharap harga terkendali, tidak bisa. Karena begitu suplai berlebih, sedangkan demand-nya dalam kondisi stagnan, dalam tanda kutip, karena mungkin pergerakan sosial kita juga dibatasi, itu juga membatasi pergerakan pabrik juga, industri juga, sehingga mau tidak mau ada pembatas mengenai demand. Oleh karena itu, kalau kita melakukan panen saat ini dengan tanpa perhitungan, tentu akan terjadi pelimpahan suplai. Limpahan-limpahan ini yang kemudian menyebabkan harga menjadi turun. Itu juga bisa menjadi sebab mengapa harga kondisi saat ini turun. Yang lebih penting adalah adanya suatu aturan atau komitmen bersama ya, antara kita asosiasi, kawan-kawan yang ada di manajemen ya, di asosiasi, tentu menghendaki adanya satu kesatuan langkah seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wardi tadi. Jadi Pak Dirjen kita juga memberikan satu tips supaya kita itu kompak dan bersatu dalam satu aturan main yang relatif sama lah. Oleh karena itu mungkin kita SPPORI, ada mungkin P3N, ada Hipora dan yang lain-lain. Ayo kita discuss ini secara baik sehingga kita bisa menggerakkan masing-masing eksponen kita di bawah untuk melakukan apa. Tetapi dengan persyaratan tentu teman-teman di anggota atau di petani mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan pengurus. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri, tentu kita sangat mudah diguncang oleh keadaan. Ya, jadi kita inginnya satu keteraturan, ada keteraturan harga, ada keteraturan kondisi, tetapi ketika kita juga ketika kita membuat satu komitmen atau membuat suatu aturan komitmen, ya tolong diikuti supaya terjadi keseimbangan gitu. Nah, itu kira-kira kondisi yang ada. Harapan kejelasan harga tentu akan terjawab dalam kondisi-kondisi yang ada itu, kemudian meningkatkan fungsionalisasinya, dan apakah kita juga perlu menetapkan daya saing yang ada ya. Definisi daya saing juga rasanya perlu diperjelas
antara individu, kemudian komunitas, apakah regional maupun dunia, dan bagaimana kompetisi-kompetisi harga. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua. Jadi jangan kita ingin menghendaki harga yang tinggi, tetapi kita semua saling berebut satu sama lain tanpa ada satu kesamaan langkah minimal sekurang-kurangnya dalam satu komunitas tertentu. Kalau memang diperlukan adanya satu kesamaan visi, maka yang perlu digarisbawahi, yang dibutuhkan oleh pabrik sebenarnya adalah jadwal panen. Jadi jadwal panen ini juga harus jelas. Jadi kepada siapa, kemana, ini bisa peran asosiasi bisa menjembatani, dan juga anggota pun juga bersedia juga untuk dijadwalkan untuk dikoneksikan dengan buyer atau pabrikan tertentu yang akan menerimanya, kan begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Selanjutnya untuk ada slide yang kedua, untuk ada beberapa dilema ya yang kita alami saat ini. Apakah umbi kita itu diterima berapa? Sehingga kita memang panik karena kebutuhan kita seringkali mendesak ya. Mungkin masing-masing orang punya tingkat keterdesakan sendiri-sendiri. Makanya tadi kalau secara individual tentu selalu ada pertanyaan, ini diterima berapa. Tetapi kita tidak mencoba untuk membuat satu kondisi supaya barang kita itu dicari. Artinya apa? Ketika dicari, maka harga bisa kita kondisikan atau bisa kita negosiasikan. Harga barang belum nyampe di Sari, tetapi sudah kita teriak-teriak ke sana kemari untuk bagaimana barang saya ini, bagaimana saya akan panen. Nah, hal-hal begini justru akan memperburuk keadaan. Tetapi kalau memang barang ini bisa kita tahan untuk waktu yang cukup sampai dengan harga yang baik, dan nanti juga dikondisikan oleh asosiasi untuk penerimaan harga yang lebih bagus, tentu akan bisa diterima dengan baik juga oleh semuanya. Baik petani juga merasa diuntungkan, pabrik pun mendapati barang pun juga tidak asal-asalan. Mengapa saat ini memang ada banyak fenomena, ada yang menggunakan pupuk kimia, ada yang tidak menggunakan pupuk kimia atau full organik, ada yang juga berpandangan pupuk organik pun boleh, pupuk sebagian yang lain mengharuskan organik. Ini tentu saja tergantung pada pasarnya. Kalau pasar-pasar Cina ya rata-rata mungkin kondisi saat ini diterima saja tidak apa-apa. Tetapi kalau nanti sudah masuk ke Eropa atau mungkin ke Amerika dan Australia, tentu barang-barang yang sifatnya full organik menjadi sangat penting. Dan ini siapa yang mampu membedakan barang organik dengan penanaman kimia, tentu apa yang menjadi pesan Kementan beberapa waktu yang lalu melalui Pak Gatot, penting untuk kita mengetahui mengenai ketertelusuran budidaya, sehingga jelas siapa membudidayakan porang dengan menggunakan pupuk apa saja, dan terjadi hama apa saja di sana, digunakan obat apa saja, kemudian pestisidanya bagaimana, itu tentu saja juga ada riwayat-riwayat tertentu yang mestinya bisa dirunut ke sana. Nah, kita masih memang dilema, terjadi pertarungan antara kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas tentu saja ini berjangka panjang, kalau kuantitas berjangka pendek dalam artian tahun depan saya ingin panen berapa dan akan mendapatkan apa. Tetapi kalau kualitas tentu pasarnya akan lebih luas dan mensyaratkan adanya satu dimensi persyaratan atau parameter tertentu. Jadi itu kira-kira. Kemudian yang terakhir untuk pilihan kita, kalau kita ingin berjangka panjang, tentu kita janganlah hanya menjual umbi saja sebagai target jangka pendek. Kalau kita ingin berjangka panjang, tentu kita harus memikirkan produk-produk
jadi apa yang bisa dibuat. Tentu wacana ini adalah satu kebijakan makro keindonesiaan atau mungkin di tingkat pelayanan ya, di tingkat pelayanan publik untuk produk-produk jadinya. Jadi bukan di bahan baku. Nah, untuk itu perlu effort dari pemerintah. Saya bergembira ketika ada satu desain setelah tahun ini dan tahun ke depan yang dirancang oleh Kementerian Pertanian untuk budidaya, maka tahun berikutnya, tahun 23 atau mungkin 24, sudah mulai masuk untuk pendirian pabrik porang untuk penepungan, jadi pabrik tepung. Jadi itu adalah produk strategis yang nanti bisa dipakai oleh berbagai negara, dan sambil itu mungkin juga kalau dalam forum ini juga ada dari Bu Endah dari Pertanian, dari Kementerian Pertanian, mungkin perlu segera dipikirkan untuk membentuk semacam standar tepungnya, Bu, standar tepung porangnya. Sejauh ini Indonesia kan baru bisa menerbitkan SNI untuk umbi dan CIP ya, hanya 2 itu. Artinya pesan makro pemerintah Indonesia baru sampai untuk pengukuran di umbi dan CIP. Itu pun juga dalam penerapan di lapangan juga belum ketat ya, belum ada satu mekanisme tertentu yang untuk melakukan pengawasan ke situ, entah melalui jaringan asosiasi atau mungkin kelompok-kelompok yang lain. Rasanya pemerintah memang perlu mengkomunikasikan ini untuk meningkatkan kualitas kita jika kita memang mau bersaing dengan negara lain, kan begitu. Artinya persaingan kita itu tidak hanya sekedar di dalam negeri saja untuk membentuk upaya-upaya untuk pemberdayaan, tetapi apakah nanti ke depan kita akan bersaingan dengan Thailand atau Cina, itu tentu persaingannya adalah persaingan kualitas dan juga persaingan harga. Kalau kita ada sejumlah kekhawatiran, jangan sampai nanti umbi dari luar negeri masuk ke Indonesia, dan itu juga bisa menghancurkan masa depan petani dalam negeri. Kita tentu harus berpikir, kalau seandainya pabrik-pabrik ini mampu menyerap dari luar itu harga di 5.000 atau 6.000, sedang kita masih tetap bertahan di 7.000 atau 8.000, tentu kita kegulung. Bagaimana kalau logikanya kita balik? Apakah Indonesia mampu, sanggup nggak kita menjual harga umbi itu sampai di angka 4.500 atau mungkin 5.000 rupiah saja, sehingga negara lain pun akan terpaksa menyerap umbi dari kita. Atau ketika umbi kita murah, maka chip dari kita pun juga lebih hemat dari yang lain, sehingga negara lain tentu akan merasa terancam oleh kita karena kita berani untuk mengeluarkan chip dengan harga murah dan kualitas bagus. Nah, ini yang harus kita pikir jangka panjang ya. Artinya apakah kita ini petaninya adalah petani petarung untuk mencoba bertarung dengan petani dari negara lain dengan harga yang cukup kompetitif, untuk tidak mengatakan murah, dan juga kualitas yang bagus. Kita jangan hanya memikirkan diri sendiri supaya harga tinggi terus-menerus supaya kita dapat mengumpulkan keuntungan yang besar. Tetapi kalau kita mampu bersaing dan mampu untuk bertanding dengan negara lain dalam dimensi kualitas maupun harga, tentu kita harus berani melakukan suatu sinergi dan integralisasi dalam proses industrialisasi budidaya. Jadi ini tentu proses industrialisasi budidaya ini tidak bisa dilakukan oleh individu tertentu dengan persepsi tertentu dan tujuan tertentu individual, tetapi ini harus ada kesamaan visi dan misi dan kompak secara dalam strategi nasional, sehingga ini akan menghasilkan satu industri strategis yang bisa kita bergaul dengan negara-negara lain dalam cakupan kualitas maupun harga. Kira-kira begitu Pak yang saya sampaikan, hanya sedikit saja. Jadi intinya saya ingin menggugah kesadaran kita semua, adalah penting bagi kita untuk kompak dalam strategi nasional industrialisasi budidaya porang ini.
sehingga masalah kualitas itu juga terukur, terpertanggungjawabkan. Ada satu dimensi SOP maupun yang lain-lain yang itu kita terapkan ya. Itu juga kita harus punya dokumen-dokumen itu sehingga kita mampu menjelaskan kepada pihak luar yaitu dunia internasional bahwasanya Indonesia memang sudah tertata dengan baik dalam satu kompatibilitas yang bisa diterima. Jadi bukan suara individu-individu karena betapapun hebatnya kita meskipun kita menghendaki pembentukan pasar di dalam negeri ya untuk porang ini, tetapi itu juga perlu waktu yang lumayan panjang dan itu pun juga sebisa-bisanya jangan bergerak sendiri-sendiri dalam dimensi individual perusahaan masing-masing. Tetapi kalau baik kita Pak Ketum, ya karena itu waktu kira-kira terbatas, Pak yang saya sampaikan. Ini yang lain hanya beberapa aja. Tulisan saya hanya sedikit sebenarnya. Tantangan dan risiko hanya itu aja mengenai penggunaan pupuk organik, kemudian proses pengecipan yang benar, yang terukur, yang terlatih, bukan hanya asal-asalan ya. Mungkin petani kita harapkan untuk bisa melakukan pengecipan sendiri, tetapi kompetensi mengenai pengecipan rasanya juga perlu untuk dibentuk, Pak. Jadi kalau hanya mengandalkan langsung ke petani menggarap begitu saja untuk menggarap chip maksud saya itu juga terlalu riskan untuk masalah kualitasnya. Kira-kira seperti itu Pak. Saya kembalikan ke Pak Raja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali, Pak Ketum. Ya, mungkin ada satu pertanyaan nih Pak Ketum. Ya, ini untuk hasil panen 2021 ini kira-kira serapan untuk ke pabrik gimana Pak? Masih aman nggak kira-kira? Sebenarnya pabrik-pabrik kan saat ini ya untuk kondisi Ambigo maupun APK kan apalagi New Star kemarin juga saya sudah kontak memang membutuhkannya kan chip ya Pak ya. Chip saat ini kan juga di angka sekitar 46 sampai dengan 48.000. Dan saat ini memang seperti saya katakan tadi agak terjadi hambatan pergerakan dari Indonesia ke luar Pak. Tetapi memang kita juga punya off-taker untuk chip ini untuk harga yang baik dari Jepang, dari Turki maupun dari Italia. Tetapi memang perkiraan kami baru bisa akan bergerak nanti sekitar akhir Juli sampai dengan awal Agustus Pak. Baru kami akan melakukan serapan ke teman-teman petani, terutama untuk chip. Jadi kami justru DPP asosiasi mendorong supaya teman-teman mengubahnya menjadi bentuk chip saja. Mumpung selama ini harga murah, di lapangan, sebaiknya memang kita bentuk chip dan nanti chip bisa mencapai harga di atas 50 lah, 50, 60 mungkin bisa sampai di harga itu pada bulan akhir Juli, awal Agustus mudah-mudahan sudah sampai di angka yang lebih baik. Nah, kalau sekarang ini mau segera dipanen karena khawatir lain-lain, ya memang sedikit bersabar. Kalaupun kita paksakan saat ini, kalaupun ada yang menyerap ya mangga dengan harga kondisi Rp7.000 di tataran pabrik ya Pak ya, di pabriknya. Tapi kalau di petani tentu kan ada selisih antara harga HPP petani ya, harga pokok produksi petani dengan harga terima pabrik kan harus ada selisih untuk ongkos perjalanan dan yang lain-lain. Ya Pak, ini jadi kalau untuk tahun ini ekspornya masih tinggi Pak ya? Masih Pak. Kita ada komitmen dengan off-taker tertentu ya di Jawa Timur juga. Kita mendapatkan order sekitar 600 ton sebenarnya untuk chip Pak, kering jemur matahari. Tetapi memang ada sejumlah persyaratan. Yang pertama kadar air di bawah 10%. Jadi betul-betul kering ya.
Kemudian yang kedua, tanpa adanya tambahan sulfur, kemudian betul-betul organik, dan juga dibersihkan dulu permukaan umbinya ini dicuci ya, dicuci sebelum dirajang. Nah, hal-hal begini yang barangkali petani ini seringkali yang terjadi kan asal barang datang untuk pengupasan atau nggak perlu dikupas, dicuci saja mungkin juga jarang atau mungkin ala kadarnya. Ini juga akan mempengaruhi nanti angka mikroba yang ada pada chips itu sendiri, Pak. Itu juga mempengaruhi. Ya, Jadi terima kasih teknik banyak, Pak untuk Ali. pengecipan rasanya perlu untuk disampaikan kepada petani, Pak, supaya Ya. memenuhi kriteria yang ada.